Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya Neni Fitriani dari kelas B jurusan Perbankan Syariah semester 4 dalam mata kuliah Manajemen Treasury. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7, di mana kelompok 7 ini beranggotakan Reka Candana Mukti dengan NIM 1908203050, kemudian saya sendiri Neni Fitriani 1908203057, Ayu Lestari dengan NIM 1908203060, dan yang terakhir Nadia Imania dengan NIM 1908203074. Materi yang kami sampaikan ini berjudul Peranan Treasury sebagai ALCO Support dalam membuat kebijakan trading. Dalam materi kami ada 4 subjudul. Pertama, pengertian ALCO yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Neni Fitriani. Kedua, peranan Treasury dalam ALCO yang akan dibawakan oleh Ayu Lestari. Ketiga, ruang lingkup ALCO yang akan dibawakan oleh Nadia Imania. Dan yang terakhir mengenai kebijakan ALCO, suku bunga, kurs, dan reserve requirement yang akan dibawakan oleh Reka Candana Mukti. Mari simak videonya. Dari pertama mengenai pengertian ALCO. ALCO atau Asset and Liability Committee adalah suatu lembaga dalam organisasi bank umum untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Asset and Liability Management atau ALMA. ALCO dipengaruhi 2 faktor, yaitu faktor yang bersifat mikro dan faktor yang bersifat makro. Untuk faktor yang bersifat mikro terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari bagian treasury, fund department, loan department, serta sumber daya dari bank tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternalnya sendiri berasal dari peraturan pemerintah, teknologi, hukum, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun untuk faktor yang bersifat makro berasal dari perekonomian berbagai negara, terutama turun naiknya kurs mata uang negara. Kemudian mengenai agenda rapat ALCO. Berikut contoh agenda rapat ALCO. Pertama, pembukaan oleh Ketua ALCO. Kedua, pembahasan perkembangan hasil rapat bulan lalu. Ketiga, tinjauan ekonomi makro dan mikro. Keempat, kinerja keuangan bulan terakhir. Kelima, analisis maturity profile dan gap serta duration. Keenam, analisis tingkat bunga, nilai tukar, dan lainnya. Ketujuh, analisis pesaing baik dari tingkat bunga, nilai tukar, produk, dan lainnya. Dan yang terakhir, ke-8, yaitu kesimpulan dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dengan NIM 1908203060 akan menyampaikan materi tentang peranan treasury di dalam ALCO. Peranan treasury dalam ALCO. Peranan ALCO adalah menentukan berbagai macam kebijaksanaan di dalam aplikasi dana atau pengguna dana, mengevaluasi kewajiban bank, dan membuat kebijaksanaan dan memantau posisi modal bank. Tugas treasury baik di perusahaan perbankan ataupun di perusahaan korporat tidaklah banyak perbedaan, walaupun treasury perbankan sering diartikan memiliki kemampuan memperoleh spread margin melalui transaksi beresiko, sementara treasury pada korporat relatif bertindak untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan selalu menghindari risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Imania dengan NIM 1908203074 dari Perbankan Syariah B semester 4. Saya dari kelompok 7 sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang ruang lingkup ALCO. Silahkan disimak materinya ya teman-teman.
ruang lingkup ALKO. Ruang lingkup tugas ALKO diantaranya memantau, mengevaluasi, merumuskan kebijakan, dan memberikan alternatif keputusan tentang 1. Perkembangan pasar uang dan tingkat bunga, 2. Manajemen likuiditas, 3. Gap Management atau Asset Management and Liability Management, 4. Pricing, 5. Manajemen valutas asing atau Foreign Exchange atau Forex. Kewajiban dasar ALKO yaitu memantau dan mengevaluasi serta merumuskan dan memberikan alternatif keputusan. Kebijakan ALKO. Kebijakan ALKO meliputi 1. Uraian tentang tanggung jawab, frekuensi ALKO meetings, dan keanggotaan ALKO. 2. Uraian tentang jalur pelaporan antara ALKO dan direksi. 3. Uraian tentang strategi penanaman dana. 4. Strategi hedging. 5. Strategi pendanaan. 6. Strategi penetapan harga. 7. Pengelolaan risiko suku bunga yaitu A. Penetapan limit terhadap exposure tertentu. B. Pengukuran risiko dengan menggunakan gap analisis, duration analysis, atau simulation model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Candana Mukti dari kelas PSP semester 4 NIM 1908 20 30 50. Materi selanjutnya yaitu suku bunga sederhana merupakan hasil dari pokok utang, suku bunga per periode, dan lamanya waktu peminjaman. Kurs yaitu suatu istilah yang cukup sering digunakan saat ada penukaran uang asing dengan uang rupiah atau sebaliknya. Namun ada jenis-jenis kurs, yaitu yang pertama kurs beli, yang kedua kurs jual, yang ketiga kurs tengah. Selanjutnya yaitu reserve requirement atau persyaratan cadangan adalah peraturan bank sentral yang menetapkan jumlah minimum cadangan yang harus dipegang oleh bank komersial. Cadangan minimum umumnya ditentukan oleh bank sentral untuk menjadi tidak kurang dari persentase tertentu dari jumlah kewajiban setoran bank komersial kepada pelanggannya.